Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin tentang diskusi kali ini, yaitu tentang membahas mengenai pemasaran kafe baru kita, yaitu Cafe Hati Kamu. Ya, namanya Hati Kamu kan, ya, sedikit bagus gitu ya. Ya. Terus ini kan rencananya kita mau gimana ya, ngembangin terus masarin kafe kita itu, soalnya kan baru terus perlu pemasaran. Nah, itu gimana sih cara masarin kafe kita, cara ngenalin kafe kita ke khalayak umum gitu dengan budget yang bisa dibilang itu minim. Mungkin dari teman-teman itu ada saran gitu, kalau misal ada silahkan bilang gitu. Baiklah, langsung saja. Ya, begitu CEO Pak Asa, yang dimana kami dari tim pemasaran itu perlu memikirkan strategi pemasaran yang lebih kuat lagi untuk saat ini begitu. Kalau untuk Pasar Malang ini kan sangat kompetitif ya, dan pastinya kami ini dari kafe ini harus perlu untuk membedakan diri dari yang lain. Yang dimana dengan budget yang terbatas, kita harus berpikir untuk berfokus pada promosi media sosial, memanfaatkan media sosial yang ada seperti Instagram, TikTok, lalu ada Facebook juga, ada yang lainnya begitu. Yang dimana ini juga demografinya juga lebih luas, tidak cuma di Malang aja, mungkin dari beberapa Malang juga bisa bisa tertarik untuk datang ke kafe kita. Jadi dari tim pemasaran itu bisa mengusulkan untuk fokus ke media sosial dengan menyesuaikan budget kita yang ada, dengan membuat konten kreatif yang pastinya untuk menarik pelanggan begitu. Oke, baik, terima kasih. Itu bisa ditampung ya idenya dari Wairon. Mungkin dari lainnya ada ide lain atau mungkin sanggahan, bisa disampaikan pendapatnya. Dari Hilmi, gimana Mas Hilmi? Baik, kalau kami dari kelompok bagian operasional sendiri, kami berpikir untuk mengoperasikannya dalam acara event-event yang diberikan oleh oleh universitas itu sendiri, dikarenakan segmen pasar kami adalah mahasiswa. Jadi seperti kita mengikuti bazar, membagikan pamflet voucher ataupun sebagainya. Mungkin kalau saya dari operasional segitu dulu. Oke. Berarti di kampus-kampus di bazar gitu, baik. Mungkin dari teman-teman lainnya ada ide lagi atau ingin menyanggah dari pendapat Hilmi? Ya, baik. Saya ada ide ya, sekaligus sanggahan. Untuk yang ide dari Hilmi, menurut saya untuk yang pemasaran offline itu menurut saya cukup efektif begitu, cukup efektif dan saya rasa ya kita ini harus memikirkan inovasi dan promosi yang lebih kreatif begitu. Meskipun saran saya ini pemasaran yang cocok untuk saat ini untuk usaha kita ya, menggunakan strategi pemasaran offline begitu. Tapi saya rasa ya untuk strategi penjualan atau pemasaran melalui media atau sarana bazar-bazar, mengikuti bazar-bazar di universitas itu cukup mahal. Jadi kita bisa mengakalinya dengan promosi yang efektif, yang murah sekaligus gitu. Mungkin itu saja yang bisa ide saya sampaikan ya. Untuk sanggannya ya saya rasa kita akan lebih prefer ke pemasaran offline begitu. Ya, sekian terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Mas Taufik. Mungkin dari teman-teman lainnya Izin masuk. Izin menambahkan menindaklanjuti terkait pendapat dari Taufik tadi terkait anggaran ya.
Mungkin dari pihak keuangan Barik Marzuk bisa menyebutkan keuangan kita itu apakah sanggup untuk mengadakan atau mengikuti ke event bazar gitu. Monggo ke keuangan Barik. Sepertinya kalau begitu itu dananya itu lebih ke mahal ya Mas ya. Soalnya kalau pemasaran di fakultas-fakultas itu kan kita harus menyediakan produk kita, terus apapun harus lengkap. Bayar stand gitu ya berarti ya. Oke. Nah, kalau menurut saya ya mending online aja. Soalnya kan kita kan mulainya kan dari awal. Nah, target pasaran kita kan ya cukup banyak juga. Jadi kan gimana ya? Lebih kayaknya pengeluaran kita lebih banyak sih. Terima kasih. Ya, saya izin menambahkan. Iya, silakan. Nah, saya setuju dengan Mas Marzuk ini tadi, yaitu kita melakukan keefektifan pemasaran secara online. Itu dari pemasaran online itu kan bisa menghemat biaya. Terus kita dapat melakukan kerjasama dengan influencer gitu untuk mempromosikan produk kita. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah ada pendapat atau sanggahan lainnya? Baik, mungkin tidak ada pendapat lainnya mungkin. Ya nggak ada kan? Oh, dari Hilmi ada. Gimana? Baik, mungkin jadi saya di sini izin menjelaskan saja untuk penyewaan stand itu sendiri sebenarnya tidak membutuhkan dana yang terlalu besar dikarenakan range harga di sana kisaran 100.000 sampai dengan 250 per ikut standnya dalam acara unit mahasiswa dan yang lain. Dan ini dari pandangan pribadi saya, jikalau kita memakai konsep online itu, kita ini kan adalah kafe. Kita itu jadi buat pelanggan yang bertujuan kita mau mengirim bahan baku atau kita mau membuka kafe gitu. Soalnya kan kalau online kan nggak mungkin juga kita kirim-kirim online gitu tapi nggak ada toko fisiknya. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Gimana? Ya, Apakah mohon maaf CEO, saya ingin menambahkan ya. Menambahkan boleh? Gimana? Boleh, silakan. Ya, menurut saya ya saya setuju saja ya dengan pendapatnya atau idenya dari Hilmi begitu. Kita ini kan usaha yang kita dirikan ini kan coffee shop gitu ya. Jadi saya rasa tidak cocok ya mungkin untuk pemasaran online ini. Karena apa ya sih yang ditawarkan dari usaha coffee shop ini, yaitu vibrantnya dari coffee shop ini kita itu tidak bisa digantikan dengan pemasaran online gitu. Operasional yang meskipun operasionalnya agak tinggi, ya memang tinggi, tapi melalui pemasaran yang online ini kita jadi kehilangan jati diri dari sebuah usaha coffee shop gitu. Dan untuk langkah-langkah pemasaran online pemasaran offline melalui bazar-bazar yang diadakan di universitas itu, kita ini jadi memperkenalkan gitu ciri khas dari coffee shop kita, karakteristiknya begitu, suasananya yang ditawarkan, pengalaman experience yang kita tawarkan kepada mereka itu jadi tersampai gitu. Mungkin untuk pemasaran melalui bazar di universitas itu kita bisa kayak memberikan gambaran kecil dari suasana, karakteristik dan jati diri dari coffee shop kita ke calon konsumen kita, yaitu mahasiswa. Oke. Ya, kurang lebihnya terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada CEO. Baik, pendapat yang sangat bagus dari Taufik. Ini ada Hilmi, apakah mau menambahkan? Apa ada tambahan dari Mas? Tadi kepencet Pak.
Oh iya iya. Apa dari Irfan ada tambahan? Ya, saya ingin menyanggah dari Mas Taufik tadi ya. Kalau misal pemasaran offline itu kita dari toko fisik itu cuma bisa dikonsep dengan baik itu sudah bisa ditawarkan secara online gitu. Maksudnya ketika kita membuat toko fisik yang konsepnya sudah bagus, terus menarik pelanggan, nah itu sudah membuat konsumen itu akan tertarik mendatangi ke kafe kita gitu. Jadi hanya langsung bisa secara online. Oke. Baik, apakah ada tambahan dari teman lainnya? Kita persingkat terlebih dulu aja ya. Soalnya ini waktunya mepet. Gimana? Apa ada tambahan lainnya? Dari Marzuk? Saya rasa tidak ada. Ya, baik izin menambahkan ya, CEO. Oh, Ya, itu pemasaran online kan itu lebih ke kita ke TikTok atau Instagram. Itu kan mahasiswa kan lebih cacek lah kalau di Iya. TikTok. Jadi pemasarannya kan lebih ke viral. Oke. Oh, Ya, itu saja. oke. Ini kebanyakan lebih ke online ya. Sebenarnya kalau offline atau online itu masih bisa kita pertimbangkan untuk kedepannya. Tapi ya itu tergantung dengan budget yang kita keluarkan sesuai dengan budget yang ada atau tidak gitu. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin pendapat dari teman-teman sekalian masih bisa saya diskusikan kembali untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas antisipasinya. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.